Masih di Forata Pagi ini Pro 1 RRI ND. Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami hadirkan topik perbincangan selanjutnya ya di Forata Pagi ini untuk sesi hari ini. Dan topik selanjutnya terkait dengan para pelajar asal Kabupaten ND ya yang saat ini sedang mengikuti kompetisi renang ya di Thailand begitu. Nah, dan seperti apa kabar mereka di sana, bagaimana pencapaian mereka di sana, kami akan perbincangkan. Saya sudah bersama dengan head coachnya ya, Agustinus Hermino atau yang lebih akrab disapa Coach Heri. Ya, selamat pagi Coach Heri. Selamat pagi Pak, dan selamat pagi para pendengar RRI ND yang setia. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke. Kami semua di Bangkok juga dalam keadaan baik dan sehat. Oke, cuaca di Bangkok bagaimana nih hari ini Coach Heri? Cuaca di Bangkok rata-rata suhunya 34 derajat Celcius dan cukup panas. Oke, nah dengan cuaca yang cukup panas ini bagaimana kabar adik-adik kita di sana nih, perenang-perenang kebanggaan asal Kabupaten ND yang saat ini sedang mengikuti kompetisi di sana? Baik, terima kasih Bapak. Ada 4 pelajar dari Kabupaten ND yang mengikuti Asian Open Schools Invitational Swimming Competition, kejuaraan renang di tingkat Asia yang diikuti oleh 16 negara. Nah, perenang dari ND itu ada 4, yaitu adik Bram dengan adik Quinsa mewakili SMK Suradikara, lalu adik Echa mewakili SMPK Frateran Daung, dan adik Nela mewakili SD Gemit ND 4. Puji Tuhan mereka semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan yang penting dalam cuaca yang sangat panas, cukup panas ini, mereka tetap minum, tetap kami jaga dengan nutrisi yang sangat sehat. Kabar pendamping-pendampingnya juga sehat ya? Puji Tuhan, kabar pendampingnya juga sehat semua. Ada Papa, Mama Bram, kemudian ada Bapak dari adik Nela, dan juga ada Ibu dari adik Quinsa. Semua sehat. Oke, baik. Sekarang kami juga ingin tahu nih, Coach, bagaimana sejauh ini performa dari adik-adik kita di sana? Bagaimana Coach melihat penilaiannya terhadap performa mereka sejauh ini seperti apa? Dan beberapa kategori lomba lagi yang akan mereka ikuti dan yang sudah mereka selesaikan, Coach. Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya akan menyampaikan 2 pendapat, yaitu dari saya secara pribadi dan juga dari Ketua Panitia Penyelenggara. Nah, dari saya secara pribadi, sungguh luar biasa adik-adik 4 ini. Bram, Quinsa, Echa, dan Nela. Mereka sudah berlatih di ND, sudah sangat bagus. Dan ketika turun di kejuaraan internasional ini, hal yang mendasar yang saya lihat adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri yang sungguh luar biasa. Jadi mereka tidak gentar pada saat harus berlomba bersama dengan perenang-perenang terbaik dari 15 negara lainnya. Yang pertama. Yang kedua adalah tentang stamina. Stamina juga sungguh sangat bagus karena dengan telah dilakukannya pelatihan secara terukur, secara baik oleh Coach Diron yang ada di ND, maka anak-anak ini dapat menampilkan performance yang terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiga dari segi teknik. Dari segi teknik memang juga bagus. Nah, tetapi memang masih harus ada perbaikan dalam beberapa hal. Dan puji Tuhan juga selama 2 hari saya latih di saya latih di Bangkok, itu mereka sudah bisa merubah pola sehingga mereka bisa memberikan catatan waktu yang sangat baik. Mungkin ini ada nomor-nomor yang bisa menjadi best time-nya mereka atau memecahkan di tingkat provinsi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, lomba ini dibagi dalam kategori kelompok umur 15 tahun, ada 11 tahun, ada 8 tahun ke bawah, dan seterusnya. Nah, kemudian itu pendapat dari saya. Nah, ini yang sangat penting juga pendapat dari Ketua Panitia. Ketua Panitia
penyelenggara atas nama Bapak Chana Alfredo. Beliau menyampaikan satu apresiasi yang sangat tinggi kepada keempat anak yang telah berusaha memberikan yang terbaik pada perlombaan ini. Yang kedua adalah apresiasi yang tinggi kepada sekolah yang telah memberikan izin untuk mereka bisa berlomba. Yang ketiga adalah apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende, di mana pemerintah daerah telah memberikan dukungan, memberikan izin sehingga anak-anak ini bisa berangkat ke Bangkok dan bisa berlomba. Namun demikian, pesan dari Bapak Chana Alfredo, beliau mengatakan bahwa apresiasi ini tidak cukup hanya sampai sebatas lomba di bulan Agustus ini. Beliau bersama dengan tim rektorat dari Assumption University, Bangkok, Thailand, mereka mengundang lagi keempat anak ini khususnya untuk berlomba di bulan Februari 2025, lomba yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 9 Februari. Jadi 4 hari dan akan diikuti oleh minimal 20 negara di Asia. Jadi setelah ini anak-anak akan kembali ke Ende berlatih dan bulan Februari mereka datang lagi berempat untuk berlomba lagi. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga adalah bahwa lomba renang ini bukan hanya sekedar lomba semata, tetapi lomba di mana pihak penyelenggara bekerja sama dengan university, mereka mencari bibit-bibit unggul dari setiap negara yang bisa mereka tarik untuk bisa masuk ke perguruan tinggi di Assumption University ini melalui jalur prestasi non-akademik yang dalam hal ini adalah melalui cabang olahraga renang. Itu pesan yang ketiga. Pesan yang keempat adalah tetap semangat untuk anak-anak. Terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung. Terima kasih kepada masyarakat Ende yang juga mendukung. Dan semoga mereka dapat berlatih dengan baik dan bulan Februari mereka dapat menunjukkan progres yang sangat luar biasa. Demikian, Pak. Oke, baik. Dan berarti ini kegiatannya atau perlombanya sudah selesai begitu, Coach Heri ya? Betul. Untuk lomba sudah selesai dan sebagai informasi tambahan, di bulan Agustus ini lomba untuk short course, yaitu renang di kolam ukuran 25 meter. Namun pada bulan Februari 2025 nanti itu lomba di long course, yaitu di kolam 50 meter di universitas yang sama. Demikian, Pak. Baik. Nanti untuk di bulan Februari berarti akan ada persiapan yang lebih baik lagi ya yang akan dilakukan ya. Betul, Pak. Jadi persiapan itu ada beberapa hal. Persiapan teknis itu berarti mereka harus berlatih. Kemudian berlatih itu kalau di kolam renang Ende di kilometer 8 ini kan, kolam renang Roreke ini kan latihannya dari dulu waktu saya masih ada di Ende kan paling hanya bisa latihan Jumat, Sabtu, Minggu. Lalu Minggu pun airnya sudah warna hijau dan sebagainya. Nah, tapi diharapkan dengan hasil yang ada ini paling tidak ada kepedulian dari pemerintah Ende maupun stakeholder yang terkait sehingga adik-adik ini atau atlet renang lainnya bisa latihan lebih intens lagi, bukan hanya 1 minggu 2 kali atau 3 kali, syukur-syukur bisa 4 kali di kolam renang Roreke ini. Nah, kemudian persiapan yang kedua adalah tentang pola pembinaan. Pola pembinaan itu adalah bagaimana Coach Diron nanti bisa mempertajam lagi pembinaan yang lebih terukur berdasarkan teknik-teknik yang ada, berdasarkan dengan hal-hal yang sekarang makin berkembang, bagaimana pembinaan ini dilakukan. Kemudian tadi berkenaan dengan teknis, berkenaan dengan non-teknis. Non-teknis yang pertama adalah nutrisi, bahwa anak-anak
itu harus diberikan nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik untuk perenang adalah sayur mayur. Jadi anak-anak harus makan 4 sehat 5 sempurna, terutama sayur-sayuran. Mereka bisa mendapatkan serat, mereka bisa mendapatkan protein, mereka bisa mendapatkan hal-hal yang baik dalam nutrisi yang sehat tersebut. Nah, kemudian non teknis yang berikutnya ada tentang finansial. Pasti untuk datang ke Bangkok, ke Thailand ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga persiapan finansial itu sangat penting sekali. Nah, ini masih ada waktu 6 bulan. Mudah-mudahan persiapan teknis maupun persiapan non teknis itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, kemudian persiapan non teknis yang ketiga yaitu dari sekolah khususnya. Nah, sekolah bisa memberikan ruang, bisa memberikan waktu di mana anak-anak ini bisa berlatih dengan waktu yang cukup. Bisa berlatih dengan waktu yang pas, seperti yang dulu pernah saya lakukan pada waktu di ND. Kira antara tahun 2006 sampai 2008, kami itu bisa latihan pagi di kolam renang Roreke ND mulai hari Kamis. Kami latihan dari jam setengah 6 pagi sampai dengan jam 7. Kemudian anak-anak makan pagi, sarapan di kolam renang, dan langsung kami antar ke sekolah. Nah, mudah-mudahan penerapan ini bisa dilakukan dengan berkesinambungan lagi. Demikian, Bapak. Baik. Tapi sejauh ini dari pengamatan Coach Cherry, adik-adik kita di sana ini tidak kalah bersaing begitu ya dengan negara-negara lain ya? Waduh, Pak, ini kalau orang Jawa bilang ini jos nih mereka. Jos ini. Ya. Bukan hanya mantap tapi jos ini. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki satu rasa percaya diri yang tinggi. Yang kedua adalah mereka memiliki daya tahan yang bagus. Dan yang ketiga adalah mereka mendengarkan instruksi yang saya lakukan. Instruksi yang saya berikan. Harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Mereka sangat disiplin sekali. Dan ini yang membuat mereka bisa bersaing dengan sangat baik. Dan sebelum lomba, saya tanyakan kepada keempat anak ini, best time kalian di nomor ini, gaya ini berapa. Kemudian dalam 2 hari saya rubah tekniknya, dan puji Tuhan pada waktu lomba mereka bisa memecahkan rekor waktu atas namanya sendiri. Ini sungguh luar biasa sekali. Baik. Dan berikutnya Bapak, sebelum saya lupa, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih juga kepada selain kepada pemerintah, kepada orang tua, juga kepada Pengprov Aquatic NTT, dan juga saya ingin menyampaikan kepada pengurus daerah akuatik Kabupaten ND. Karena dengan dulu yang namanya Pengcap PRSI ND sekarang berubah menjadi Pengcap Aquatic ND. Mudah-mudahan dengan keempat anak ini bisa memberikan yang terbaik. Pengcap Aquatic ND makin bersinar, makin bisa memberikan dukungan untuk kebersinambungan dan kembali jayanya renang dari ND. Baik Coach Cherry, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRND pagi ini. Sayang sekali kita terbatas oleh waktu obrolan kita, tapi semoga nanti di waktu mendatang kita bisa update kembali informasinya. Dan salam juga untuk adik-adik dan juga para pendamping dan juga Coach Diron ya yang saat ini bersama dengan tim ya. Terima kasih kembali. Coach Diron ada di ND, Bapak. Oh, jadi di ND ya. Yang anak-anak, dan saya juga menyampaikan salam hormat kepada semua, kepada seluruh masyarakat ND. Saya ada ikatan emosional yang sangat baik dengan ND. Jadi salam rindu saya untuk ND Lio Sarepawe. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat pagi Coach. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Dengan demikian wawancara kami bersama dengan Coach Cherry ya, terkait dengan informasi dari 4 pelajar asal Kabupaten ND yang mengikuti kompetisi renang di Thailand dan sudah selesai dan mereka akan kembali ke ND. Nanti di bulan Februari akan kembali mengikuti kompetisi renang ya. Semoga mereka terus sukses, kita harapkan bersama. Pendengar, kita saat ini bergabung bersama Pro 3. Kami ajak Anda bergabung, kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Turut melaksanakan